Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pengadilan. Senang sekali saya Deita bisa berjumpa dengan Anda dalam program Ngopi Bareng Pakar, Ngobrol Pagi bareng Pengadilan Agama Yogyakarta. Program ini merupakan persembahan dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang mewadahi diseminasi informasi. Nah, khusus untuk episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan e-court atau electronic court. Mungkin masih banyak Sobat Pengadilan yang bingung apa sih e-court itu, fungsinya apa. Maka dari itu telah hadir bersama kami Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Bapak Asyar Kawi, SAGMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Izin saya boleh menyapa pemirsa. Silakan Bapak. Selamat pagi pemirsa Ngopi Bareng Pakar, yaitu ngopi pagi bareng Pengadilan Agama Yogyakarta. Ya, cukup Bapak. Ya. Tadi kan telah disinggung sedikit Bapak ya, bahasan topik kita kali ini terkait dengan e-court atau electronic court. Jadi mohon sharing ilmunya Bapak ya kepada Sobat Pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Terkait dengan e-court Bapak, e-court itu sebetulnya apa sih? Baik Mbak, e-court ini adalah electronic court atau biasa kita sebut sebagai pengadilan elektronik. Ini adalah sebuah proses peradilan yang menggunakan elektronik bagi para masyarakat, baik itu pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya, untuk berperkara secara online. Nah, itu. Oh ya, jadi e-court ini pengadilan elektronik, begitu ya Pak? Elektronik. Nah. Oh ya. Kemudian Bapak, untuk e-court sendiri, sebetulnya landasan pemberlakuannya di pengadilan itu apa sih Pak landasannya? E-court ini sebuah gebrakan Mahkamah Agung dalam rangka memodernisasi pengadilan atau peradilan itu sendiri. Ya, awalnya ini dimulai sejak tahun 2018, yaitu dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, yang mana ini hanya terdiri dari 3, yaitu tentang e-filing, e-payment, dan e-summon. E-filing itu yaitu pendaftaran perkara, e-payment pembayaran perkara, dan e-summon adalah pemanggilan perkara. Kemudian dilengkapi lagi dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik. Nah, itu kurang lebih 1 tahun Mahkamah Agung melengkapi peraturannya. Nah, ini ditambah dengan persidangan secara elektronik yang disebut dengan e-litigasi. Nah, jadi itu ada penambahan fitur dan prosesnya, yaitu persidangan bisa menggunakan secara elektronik. Dan terakhir ada Perma nomor 7 tahun 2022. Ini adalah penyempurnaan atau perubahan terhadap Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara perdata secara elektronik. Ini di selain litigasi atau persidangan secara elektronik, juga ada di sana hybrid. Hybrid ini bagi pengguna lainnya atau masyarakat selain advokat itu yang beracara itu bisa nanti hybrid, ada yang dia tidak setuju untuk beracara secara litigasi. Nah, itulah hybrid. Oh ya, terima kasih Bapak. Kemudian di sini yang saya garis bawahi Bapak, ini terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2019 dengan Perma yang terbaru itu kan 7 tahun 2022. Ini perbedaan signifikannya sebetulnya apa Bapak antara dua Perma itu? Baik, ya. Ada beberapa hal yang berbeda dari peraturan Mahkamah Agung 1 2019 dan perubahan Perma nomor 7 2022. Yang pertama tentang hari kalender. Hari kalender. Kalau yang sebelumnya tentang hari itu di Perma 1 itu yang digunakan adalah hari kerja. Oh, sebelumnya hari kerja. Hari kerja Di Perma nomor 7 tahun 2022 ini hari yang disebut di sana adalah hari kalender. Kenapa? Karena dalam upaya hukum
ya. Misalnya kalau masyarakat tidak puas dengan putusan tingkat pertama, dia bisa banding nanti. Kalau upaya hukumnya ada di beberapa daerah yang hari liburnya itu berbeda karena kebijakan daerahnya. Maka ketika menggunakan hari kerja di sana akan berbeda. Kan di Perma yang 10 ini antaranya itu maka diseragamkan, yang disebut dengan hari adalah hari kalender. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya ini mengenai pengguna terdaftar. Di Perma 1 2019 pengguna terdaftar itu hanya satu, yaitu advokat. Ya, tapi perkembangan berikutnya pengguna terdaftar tidak hanya advokat, tetapi bisa kurator dan pengurus. Nah, gitu. Kurator dan pengurus ini memang untuk masalah peradilan niaga, ya, itu kurator. Nah, yang ketiga yaitu masalah pemanggilan. Nah, kalau pemanggilan di Perma nomor nomor 7 2022 ini ada pemanggilan secara tercatat. Pemanggilan tercatat. Apa itu Bapak pemanggilan secara tercatat? Pemanggilan tercatat itu adalah pemanggilan secara yang disampaikan kepada pihak, ya, berdasarkan tanggal pemanggilan dan sampai ke domisilinya kapan dia diterima. Nah, itulah pemanggilan tercatat yang menggunakan nanti surat elektronik, surat tercatat, yaitu kita saat ini Mahkamah Agung sudah melakukan MOU di pusat dengan PT Pos. Sebetulnya di dalam Perma itu tidak mesti harus tercatat itu dengan PT Pos. Tapi saat ini Mahkamah Agung melakukan MOU, ya, yang terpusat di Mahkamah Agung itu dengan PT Pos Pusat. Nah, itu untuk pemanggilan secara panggilan tercatat tersebut. Terima kasih Bapak. Ini tadi sudah mulai terkuak ya sebetulnya apa sih IKOT itu. Kemudian Bapak tadi kan sempat menyinggung fitur-fiturnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi di sini yang e-filing, kemudian e-payment dan lain sebagainya. Mungkin bisa sedikit diulas lagi Bapak. Baik, ya. Untuk Perma yang sebelumnya tadi Perma pertama itu Perma 3 2018 itu kan hanya terdiri dari sebetulnya pendaftaran perkara yang administrasi perkara. Yang 3 saja, e-filing yaitu pendaftaran perkara secara elektronik, yaitu pendaftaran itu dilakukan dengan yaitu mendaftar perkara, terus memenuhi syarat-syarat yaitu gugatan. Nah, itu dari awalnya. Terus yang kedua adalah e-payment, yaitu pembayaran perkara secara elektronik. Dan yang ketiga itu e-summon, pemanggilan perkara. Nah, itu di Perma 3. Tapi Perma 1 2019 itu ditambah lagi fiturnya, yaitu sampai kepada pemeriksaan atau persidangan perkara secara elektronik yang biasa kita kenal dengan e-litigasi. Nah, dan terakhir adalah upaya hukum. Sekarang upaya hukum pun secara elektronik. Oh, begitu. Secara elektronik. Jadi tidak hanya batas pada persidangannya saja, tapi upaya hukum di tingkat banding dan tingkat kasasi itu juga dilakukan secara elektronik. Ya. Berarti bisa dibilang IKOT ini paket lengkap begitu Bapak ya, dari daftar sampai upaya hukum sekarang bisa elektronik, bisa begitu elektronik. Ya Pak ya. Ya memang itu yang diinginkan oleh Mahkamah Agung ya untuk peradilan yang modern, yang memaksimalkan teknologi informasi. Nah, ini. Dan untuk e-court ini itu tidak hanya di Indonesia, sebetulnya di negara lain dalam sejarah itu tahun 98 itu di Amerika sudah menggunakan e-court ini. Dan tahun 2002 itu di Belanda juga sudah menggunakan e-court. Jadi Mahkamah Agung alhamdulillah di tahun 2018 itu sudah mengeluarkan permanya untuk bagaimana sistem peradilan elektronik ini bisa, yaitu sehingga para pihak itu banyak diuntungkan dari sisi efisiensi waktu, ya, terus sederhana dan tentu biayanya ringan. Nah, kalau pemanggilan ya e-summonnya dengan menggunakan e-court ini, elektronik ini, itu tidak ada biaya. Jadi pihak hanya dipanggil melalui domisili elektronik, yaitu email yang kita kenal itu. Berarti ini yang menarik ini tadi Pak, biaya ringan. Karena biasanya banyak ditanyakan berapa ya biayanya untuk pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berarti di sini jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak, apabila menggunakan IKOT ya? Iya, berkali lipat itu biayanya. Karena kalau pihak penggugat itu sudah menggunakan domisili elektronik, itu tentu biaya nol.
Oh, biaya Dia nol untuk tidak ada panggilan karena kan Oh, biaya iya. hanya dilakukan melalui surat elektronik. Elektronik. Begitu pula kalau T yang juga memiliki domisili elektronik. Oh, iya. Jadi itu. Tapi kalau T yang tidak memiliki domisili elektronik, ya maka tentu dipanggil melalui surat tercatat, dan surat tercatat juga tidak seperti panggilan umum atau panggilan biasa yang menggunakan radius itu. Jadi surat tercatat ini, ya tadi di awal saya katakan berdasarkan MOU Mahkamah Agung dengan PT POS, itu PT POS sudah membuat standar biayanya secara nasional. Oh, jadi sudah secara nasional sudah ada standar biayanya. Standar biaya itu, untuk pemanggilan tercatat. Oh. Nah, itu satu hal ya. Kalau untuk perkara yang didaftar secara elektronik, itu maka perkaranya itu sampai kepada akhirnya juga harus diikuti secara elektronik. Harus diikuti secara elektronik. Didaftar secara elektronik. Itu yang membedakannya ya. Pelengkapnya Perma 7 2022 itu, seandainya nanti pihak penggugat juga di dalam gugatannya mencantumkan domisili elektronik tergugat atau termohon, maka termohon dipanggil secara elektronik ya melalui emailnya. Email tadi. Tapi ketika di panggilan pertama ternyata emailnya tadi tidak aktif atau tidak berfungsi, berarti domisili elektroniknya itu tidak aktif lagi, maka majelis hakim melakukan pemanggilan secara tercatat kepada termohon atau tergugat yang awalnya itu diberikan atau dalam gugatan penggugat dicantumkan domisili elektroniknya. Nah, itu di sana. Nah, setelah itu, ketika hadir, nanti kalau dia pengacara, tergugat itu di sidang yang pertama itu dihadiri dengan didampingi oleh kuasa atau advokat, itu kan tentu harus menggunakan persidangan elektronik karena dia adalah pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar itu ya salah satunya adalah advokat, jadi wajib. Nah, tapi kalau dia selain advokat, selain kurator, selain pengurus tadi, itu adalah masyarakat umum, bisa itu melalui LBH, atau perwakilan daripada instansi, dan kuasa insidentil di Perma 1 2019 ini adalah pengguna lainnya. Ini harus dimintai persetujuan dulu. Apakah tergugat atau termohon itu bersedia berperkara secara elektronik. Ya, seandainya dia menyatakan bersedia, maka perkaranya lanjut, yaitu yang disebut dengan elitigasi. Tapi kalau tidak, maka perkaranya itu dilanjut dengan hybrid. Nah, inilah perbedaan juga, salah satunya yang belum tadi saya jelaskan. Ada di Perma 7 2010 ini ada istilah hybrid, persidangan hybrid. Perma 7 2022 ya. Hybrid. 2022 itu persidangan hybrid, itu persidangan yang tergugat atau termohonnya tidak bersedia atau melanjutkan perkaranya secara elektronik. Tapi dia hanya itu, sehingga nanti pada saat jawaban, pada saat duplik itu pihak tergugat dia datang ke pengadilan dan menyerahkan jawabannya melalui PTSP di meja ikot. Selanjutnya petugas meja ikot tadi meneruskan kepada panitera sidang atau panitera pengganti, dan kemudian panitera pengganti mengunggahnya ke dalam sistem elektronik atau ikot tadi. Untuk apa? Untuk supaya bisa diteruskan kepada penggugat atau pemohon. Nah, gitu. Jadi tetap mudah ya Pak, tetap ada solusi bagi misalnya yang tidak setuju untuk ikot tadi, bisa datang ke kantor pengadilan kemudian nanti akan dibantu, seperti itu nggak Pak? Terima kasih Pak Wakil, tidak terasa ya ngobrolnya ini, ternyata kita sudah cukup lama karena asik sekali ngobrol dengan Pak Syarkawi ini. Jadi terkait dengan ikot ini berarti adalah aplikasi atau inovasi yang mempermudah seperti itu ya masyarakat apabila ingin berperkara di pengadilan, seperti itu. Untuk prinsipnya tadi sederhana, cepat dan biaya ringan untuk ikot itu sendiri, seperti itu Bapak ya? Iya, efektif dan efisien juga Pak dalam pelaksanaannya. Iya. Jadi ini karena kita sudah di penghujung waktu ya Pak ya. Mungkin ada closing statement Bapak untuk sobat pengadilan kita? Baik. Sahabat ngopi bareng pakar, yaitu ngopi pagi bareng Pengadilan Agama Yogyakarta. Sebuah gebrakan atau perubahan itu tentu tidak mudah. Pasti banyak
rintangan, banyak tantangan, terutama orang-orang yang tidak setuju dengan perubahan itu. Maka saat kamu menyampaikan suatu kebenaran atau perubahan itu, akan ada dua hal atau ada dua reaksi yang akan diterima. Itu orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Tidak mudah meyakinkan lalat bahwa bunga itu indah, tapi bagi lalat lebih indah adalah sampah. Tidak mudah meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih indah daripada sampah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sahabat Ngopi Bareng Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali di closing statement dari Pak Syarkawi ya. Ini karena kita sudah di penghujung episode kali ini. Jangan lupa nanti untuk like dan subscribe channel YouTube Pengadilan Agama Yogyakarta. Saya Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.